tanggal 1 Agustus 2022. Biaya untuk mengunjungi Taman Nasional Komodo di NTT ini sebesar Rp3.750.000 per tahun. Nah, kalau masyarakat atau pemirsa nih ngerasa, oh kok mahal ya atau kurang worth it gitu ya. Nah, pemirsa ini bisa datang ke Surabaya, tepatnya di Kebun Binatang Surabaya. Ini kita bisa melihat komodo sepuasnya. Seperti apa keseruannya? Yuk ikuti kami. Halo Pak Khairul, apa kabar? Halo, apa kabar? Semangat terus ya Pak ya. Ya. Nih ada berita yang lagi viral nih Pak. Kan di Pulau Komodo, Ya. harga tiketnya mulai 1 Agustus 2022 ini nanti 3,75 juta rupiah. Padahal di KBS sendiri ini ada komodo nggak perlu jauh-jauh ke NTT. Bener nggak Pak ini Pak? Mehong Mbak. Itu Mahal ya, Pak, ya? 3.750 ya. Ya sebenarnya sih ini peluang ya untuk Kebun Binatang Surabaya gitu ya. Kita dikaruniai oleh Yang Maha Kuasa itu 133 ekor komodo yang ada di Kebun Binatang Surabaya. Terdiri dari berbagai jenis tingkatan level usia ya. 61 itu ada di level dewasa ya. Kemudian 65 itu remaja. Sampai ke anak-anak ya. Kemudian ada 8 ekor yang lagi kita persiapkan untuk breeding ke depan gitu ya. Dan KBS memang punya komitmen salah satu lembaga konservasi yang akan tetap eksis sukses dalam breeding komodo sebagai salah satu satwa appendix 1 yang dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Dan dalam hal ini adalah harus kita jaga kelestariannya karena dari catatan database kementerian itu di Indonesia sekarang hanya tersisa komodo itu lebih kurang 1.300 sampai dengan 1.400 ekor di seluruh titik habitatnya ya toh? Dan KBS merupakan salah satu lembaga konservasi paling sukses dalam breeding komodo. Penasaran nih Pak, boleh nggak Pak langsung kita lihat nggak Pak ini komodonya di mana nih? Oh iya, Langsung aja kita ke sana. Ya, Yuk Pak. mari silakan ya. Ya, lah ini kandang komodo dewasa ya untuk showcase ya, istilahnya yang ditampilkan kepada pengunjung gitu ya. Ini merupakan juga salah satu indukan ya, betina yang ada di kandang sebelah barat ini ya gitu. Yang di sebelah sana itu ada kandang indukan untuk yang pejantan. Komodo ini biasanya mengalami masa birahi ya, itu dari bulan Maret sampai dengan Mei gitu ya. Itu mereka itu mengalami masa-masa birahi ya. Biasanya ditandai dengan yang komodo dewasa, yang pejantan juga itu nafsu makannya turun. Ya, jadi mereka udah mulai melakukan pendekatan kepada yang betina gitu ya. Makanya kita sudah menyiapkan untuk beberapa betina yang akan menjadi indukan itu kita lepas, kemudian baru kita taruh nanti pejantan-pejantan yang akan kita padukan untuk breeding gitu. Oh ini makanya harus dipisah ya Pak antara yang betina dan yang jantan. Kalau musim kawin pada bulan Maret dan April nanti ini dibuka gitu ya untuk kandangnya itu bisa biar bisa kawin gitu ya Pak. Pak kalau boleh tahu ini mulai kapan sih Pak KBS ini mengembangbiakan begitu komodo? Apakah ditunjuk dari pemerintah? Apa memang menginisiasikan sendiri? Gimana nih Pak? Komodo itu mulai datang ke KBS itu era tahun 80-an. Ya, kita datangkan sama dari Pulau Komodo sana gitu ya. Jenisnya sama? Pertama kali ya sama, kemudian dikembangbiakkan di sini dan ternyata breeding di KBS ini luar biasa gitu ya. Berkembang begitu pesat gitu ya. Mungkin karena habitatnya itu agak tidak beda jauh ya, karena Surabaya kan juga memang temperatur cuacanya kan memang agak sama, panas kayak di NTT sana gitu ya. Itu berkembang biak, kemudian sekarang sampai ada 133 ekor gitu ya. Dan komodo ini merupakan salah satu aset negara ya yang paling
dilindungi saat ini gitu ya. Kita kalau mau melakukan tukar menukar dengan lembaga konservasi lain itu harus izin presiden. Nggak bisa hanya sekedar itu. Makanya jangan heran kalau di Pulau Komodo sana itu ada rencana membuka destinasi wisata mahal gitu ya. Gitu. Tapi kita memang juga sudah menyiapkan sih konsep untuk nantinya kita akan membuat Taman Komodo. Tunggu dulu Pak, jangan dibuka dulu, jangan di-spill dulu biar penasaran nih pemirsa. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah di Bincang Lagi. Nah, pemirsa, kita masih di kandang betina dan juga jantan begitu ya, di sebelah barat KBS atau Kebun Binatang Surabaya. Ini kalau misalnya kita atau masyarakat begitu ya, pengunjung ke KBS, ini boleh ngapain aja Pak ini Pak, kegiatannya nih Pak? Hanya lihat-lihat aja atau boleh feeding, memberi makan, gimana nih Pak? Oh ada, nanti kalau weekend biasanya kita buka feeding time untuk komodo gitu ya. Dan itu atraksi yang paling menarik dan memacu adrenalin ya. Kita biasanya nyiapin tuh di situ daging sama ayam gitu ya. Itu tapi nanti pengunjung bisa ngasih makannya nggak pakai tangan tapi pakai pancing gitu. Oh, itu ya kayak pancingnya. Ya, itu nanti dikasihkan begini lah. Nanti itu komodo itu langsung berkerumun langsung mengerubuti dan kemudian langsung mereka itu ya keganasannya itu ditunjukkan di situ gitu ya gitu. Lah ada satu momen yang luar biasa pada saat mungkin ada kelahiran komodo ya yang diperingati sebagai diperingati untuk ulang tahunnya gitu ya. Itu biasanya kita siapkan feeding time itu istimewa, yaitu 1 ekor kambing. Nah, 1 ekor kambing itu utuh gitu ya, yang sudah diambil kulitnya, nanti ditaruh di situ. Lah nanti ini begitu ditaruh ke arena gitu ya, itu seluruh komodo itu dengan keganasan itu yang paling menarik tontonan daripada pengunjung. Itu setiap tahun? Iya, ada yang kayak ada gitu. Momen seperti itu, Pak. Keren banget. Gitu. Ini kita nggak bisa feeding nih Pak. Iya, kita karena kemarin nggak ada konfirmasi ya. Biasanya kita kalau jam-jam siang masih bisa. Ini sudah closing. Kalau pagi hari masih belum bisa ya Pak ya. Betul. Pak, setiap kapan sih Pak komodo ini makan? Apakah ada waktu-waktu tertentu setiap hari kah atau setiap minggu? Iya ya, setiap 1 bulan itu kita kasih 2 kali makan gitu ya. Tapi di suplemen. Iya, tapi dikasih suplemen. Suplemennya ada ayam, itu seminggu 2 kali. Jadi ada variasi makanan daging, makanan ayam, sama makanan tikus. Ada juga itu kita berikan sebagai suplemen-suplemen. Jadi ada beberapa formulasi yang nantinya itu menjadi variasi dalam makanan komodo. Gitu ya. Karena ini juga untuk ngukur ya keganasannya itu kalau daging sapi terus gitu ya, itu luar biasa gitu ya. Bikin apa Pak nih komodonya ini? Nah itu urusan laki-laki gitu ya. Itu pengen cepat kawin gitu ya Pak ya? Ada nanti itu ya, karena musim kawin itu dimulai dari Maret sampai dengan Mei ya, Mei. Kemudian Juni, Juli itu biasanya mulai bertelur. Jadi setelah dibuahi ya, itu biasanya 1 bulan berikutnya itu baru mereka itu bertelur gitu. Nah itu kita harus waspada ya, makanya di KBS itu kita pasang CCTV ya untuk memonitor bagaimana, dan perawat satuannya itu monitoring dari jarak yang tidak terlalu jauh. Berarti ini ada CCTV juga Pak? Oh iya, untuk ada. Iya, gitu untuk memantau termasuk keamanan dan secure biosecurity-nya itu juga kita pasang gitu ya. Karena satwa ini termasuk satwa yang ganas dan tidak boleh lengah di dalam penanganan security-nya gitu ya. Nah, nanti begitu terjadi penetasan gitu ya, itu sudah dijaga. Begitu itu keluar indukannya, itu langsung di-close di tempat tempat menetasnya itu, tempat bertelurnya itu ditutup sama perawat satwanya. Nah, setelah itu langsung diamankan. Ya. Kira-kira jarak hampir 3 jam mungkin sudah ada pengerasan telur, itu diambil. Pak, mungkin nggak sih Pak kalau misalnya telur itu tidak berkembang begitu, apakah susah Pak untuk
berkembang biak begitu? Ya ada lah, dari seluruh telur yang dihasilkan itu nggak semuanya menetas, pasti ada lah telur-telur yang misalnya nggak baik gitu ya, atau telur yang misalnya terpecahkan oleh induknya sendiri gitu. Dan itu harus diamankan itu dari pejantannya itu. Kalau enggak, itu mereka akan memakan itu yang telur-telur itu sama pejantannya itu gitu. Kanibal juga ya Pak ya berarti ya. Jadi seperti itu gitu ya. Tapi KBS juga bisa mengembangbiakan tahun ini berapa Pak? 29? Ya 29 gitu ya. Itu alhamdulillah sudah menetas dan sekarang masih ada di Nurseri ya untuk bayi-bayi satwa di sana. Mereka makannya masih kita suapin dengan kuning telur. Itu kuning telur ya. Biasanya usia mereka itu mulai makan itu setelah penetasan itu 3 sampai 4 hari ya. Jadi hari pertama, kedua, tiga itu belum makan. Nanti hari ketiga, 4 itu baru mereka itu disuapin, dikasih. Kalau itu. sekarang usianya berapa Pak? Sekarang udah hampir berapa ya? 1 bulan lebih dikit lah gitu ya. Berarti udah bisa makan selain kuning telur dong ya, kuning Pak, telur nanti dikasih suplemen makanan tapi daging-daging tipis kayak gitu ya, kayak gitu. Pak, kalau boleh tahu, mahal nggak sih Pak perawatannya komodo ini Pak? Mahal lah, mahal. Makanya di sini Pak Wali itu jadi bapak asuh, gitu ya. Okay. Beliau sangat care sekali dengan komodo gitu ya. Menjadi salah satu ikon KBS sebenarnya gitu loh ya. Satwa yang paling sukses breeding, bahkan sekarang itu mungkin di Indonesia satu-satunya hanya di KBS yang bisa mengembangbiakkan dengan baik komodo ya. Itu. Terus kemudian juga komodo ini merupakan salah satu alat komunikasi antar negara, gitu ya. Karena negara-negara di dunia yang tergabung dalam CITES itu ya, mereka itu memang selalu melindungi seluruh satwa-satwa yang dalam posisi harus diselamatkan di dunia, gitu ya. Karena mereka ada nilai purbanya gitu ya. Ini kan salah satu reptil purba yang masih tersisa di dunia gitu loh. Ya, gitu. salah satu yang langka. Iya, yang langka. Biaya perawatannya mahal, apakah ada susah nggak sih Pak untuk mengembangbiakan atau juga ya untuk menjaga komodo ini? Di KBS kan termasuk sukses nih Pak. Kita sudah punya SOP ya, yang lengkap sekali ya. Dari mulai SOP dalam bentuk telur, kemudian di bawah Nurseri terjadi penetasan, terjadi bagaimana mengasuh mereka dari mulai bayi sampai ke remaja, itu sudah ada proses jalurnya gitu ya. Jadi kita udah ada SOP-nya dan itu sudah kita jaga betul ya gitu. Pak, kalau misalnya di Pulau Komodo ini harga tiketnya 3,75 juta rupiah. Nah, kalau di KBS ini kan 15.000 nih masuk KBS nih. Pak. Mungkin nggak Pak ada naik harga? Jangan dijawab dulu Pak. Pemirsa jangan kemana-mana, Bijak Pagi akan segera kembali. Pak, ada tanda-tanda ngikutin Pulau Komodo nggak Pak? KBS ini naik harga nih, gara-gara Komodo naik pamor nih. Ya kita sih sebenarnya konsepnya udah lama ya. Kita mau membuat khusus untuk wisata reptil ya, Taman Komodo, Kebun Binatang Surabaya. Tapi mungkin harganya nggak semahal seperti yang ada di Pulau Komodo lah ya gitu. Sekarang masih tahapan untuk identifikasi zona ya. Ada 2 titik sih sebenarnya yang kita lakukan identifikasi. Satu adalah di wilayah timur yang ada di Wonorejo sana. Yang kedua di wilayah yang sebelah barat sana, Pakal yang ada di Benowo. Itu pemerintah kota punya lahan yang luas sekali yang belum dioptimalkan untuk peruntukannya. Dan kita kemarin saya tinjau secara habitat, temperaturnya itu nggak beda jauh dengan sini. Panas ya. Butuh berapa derajat Pak? Ya sekitar pokoknya rata-rata itu di atas 30 lah, di atas 30-an ya. Jadi sekitar bisa 31, 32 ya. Kadang kalau pas panas sekali itu bisa sampai 34, 35 kayak gitu ya. Dan itu kalau kemudian ditaruh enrichment ya, ditambahin untuk tanaman-tanaman yang penutup itu, saya kira itu akan kelembapannya juga memungkinkan gitu ya. Itu merupakan tempat ideal untuk breedingnya komodo gitu ya. Itu. Pak, kalau kita lihat di KBS kan banyak pohon nih Pak, lumayan sejuk sebenarnya. Apakah itu juga cukup ideal begitu untuk komodo? Apakah ada pengalaman juga di KBS ini ada yang mati begitu karena tidak sesuai begitu Pak?
Sebenarnya kalau matinya sih bukan karena tidak sesuai dengan temperaturnya ya. Karena temperaturnya kelihatannya sama komodo yang ada di KBS itu cocok terus. Karena buktinya apa? Breedingnya sukses terus setiap tahun itu. Selalu ada. Ya selalu ada dan selalu menetas dan selalu bertelur gitu ya. Tapi kalau yang kematian tuh macam-macam. Ada yang karena utamanya adalah pertarungan pada saat mereka menuju remaja. Itu biasanya kekuatan mereka itu bertarung di dalam kandang itu ya, itu mati. Kemudian ada juga yang mungkin karena lahir dari kondisi telur yang kurang baik, jadi ada cacat di situ. Akhirnya mereka itu tersingkirkan di dalam pergaulan antar koloni itu ya, akhirnya mereka juga mati gitu ya. Itu seperti itu, kalau ada kematiannya seperti itu gitu loh. Tapi kalau yang nggak cocok sama temperatur nggak pernah ya, gitu. Kalau misalnya pindah nih, namanya apa Pak? Taman Komodo? Iya, Taman Komodo Kebun Binatang Surabaya gitu ya. Jadi Taman Komodo Kebun Binatang Surabaya. Iya, Oke. iya. Nah, ini sudah sampai tahap mana Pak ini? Tahap observasi dulu, melihat-lihat, menimbang atau gimana nih Pak? Sudah, sekarang kita lagi FS ya. Jadi visibility study-nya itu sudah identifikasi zona, kemudian juga identifikasi tentang apa itu letak geografisnya ya. Posisi tahapan untuk misalnya nanti rencana untuk pembuatan areanya, jaraknya itu ya, kemudian zona apa itu radiusnya dari jalan besar, jalan kecil apa, kemudian nanti komposisi daripada enrichment dan juga nanti posisi nahuknya, nurserinya, kemudian kandang-kandang showcase-nya gitu. Tapi yang jelas nanti itu kita akan juga asik, ada dano yang kita buat di sana itu. Komodo Lake-nya itu asik-asik. Ada gitu juga ya. Danau di sana, Pak? Ada nanti. Nah, ini kan lumayan agak bukan sempit ya, Pak ya, tapi tidak sebesar mungkin di Pulau Komodo kan alam bebas begitu. Ini kan kandang yang dibuat karena kebun binatang. Ada 5 kandang ya Pak di KBS ya. Kalau di sana berarti konsepnya bukan kandang lagi, tapi alam bebas atau gimana, Pak? Enggak, mereka mungkin konsepnya model safari ya. Oh, ya. Cuman safarinya saya melihatnya itu apakah sekarang yang dikembangkan di sana itu juga seperti safari yang ada di sini? Mereka mobil bisa dekat atau tidak, atau cuman personal yang disiapkan kendaraan oleh pengelola ya, mereka keliling melihat seperti itu ya. Kayaknya sekarang lagi direncanakan semua di sana. Tapi saya kira mungkin kalau di KBS nanti Taman Komodo itu lebih kita lihat dari sisi view-nya ya, view-nya. Jadi kita akan udah atur dalam desainnya itu. View menikmati komodo nanti itu bisa dari dalam tanah ya, underground gitu ya, jadi pakai kaca gitu ya. Kemudian bisa dari horizontal, juga bisa dari vertikal. Jadi nanti akan ada jembatan yang bisa melintasi di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah apa itu kandang komodo yang besar sekali seperti itu gitu. Keren banget. Tapi ada penelitian nggak Pak, komodo tuh mudah stres nggak kalau ada orang gitu? Kayaknya enggak deh. Enggak ya Pak ya? Enggak lah. Aman ya? Komodo ini saya lihat stressingnya kemungkinan hanya pada saat situasi mau apa itu birahi aja. Gitu ya. Itu mereka agak sensitif ya, gitu ya. Makanya harus hati-hati, pengunjung juga itu kita peringatkan betul pada saat mereka udah mulai birahi itu, karena satu, mereka itu menurun nafsu makannya, nafsu yang lain dia. Ya, yang bergerak naik gitu ya. Nah, itu nanti kalau sampai ada kelalaian di dalam hal siapa yang mendekat ya, kecuali perawat satwa karena mereka udah tahu SOP-nya gitu ya. Itu harus hati-hati betul gitu. Pak, anggarannya ini butuh berapa nih Pak, dan gandeng siapa aja nih untuk membuat Taman Komodo KBS? Ya lumayan besar sih, tapi kemarin kita lagi hitung ya. Jadi FS itu kemarin baru identifikasi lahan, kemudian desain ya. Dan kita sekarang lagi analisa tentang anggarannya, dana alokasinya gitu ya. Dari mulai infrastruktur, peralatan, bahan, supporting wilayah gitu ya. Itu lagi. Kalau untuk unsur pembangunannya sih nanti setelah selesai sebenarnya banyak sih ya investor yang mau istilahnya gandeng kita ya untuk membangun itu dengan kerjasama apa itu pengelolaan jangka panjang gitu, ada yang seperti itu. Tapi pemerintah Kota Surabaya juga care kok dengan apa itu program ini gitu ya. Gitu. Nanti setelah itu selesai desainnya, master plan-nya udah jadi, blue chip-nya kita presentasi kepada wali kota. Nanti baru deh itu akan kelihatan. Gitu. Tapi ini mengarah kemana Pak? Plat merah atau masih ke swasta? Kita kalau bisa sih kita arahkan ya yang bisa bagaimana pengembangan
Taman Komodo itu nanti ada kontinuitas sampai jangka panjang sekali ya. Gitu. Bisa plat merah, bisa sharing ya, bisa gitu, itu bisa juga nanti terjadi seperti itu. Targetnya kapan Pak ini akan diwujudkan ya Pak? Saya sih punya target itu nanti kalau misalnya nggak ada halangan ya, nggak ada pandemi macam-macam yang kayak gitu itu ya. Insya Allah tahun 2024. Oh, ya, 2 tahun lagi ya, begitu ya. Itu ya, 2024 akhir gitu ya, kita bisa launching. Apakah sama Pak harganya sama yang di NTT Enggak per lah, tahun? enggak 3,75 juta? Enggak lah. Berapa Pak? Enggak lah. Ya kita nanti kaji lah market kita kan. Kita kan lakukan analisa survei juga terkait dengan market segmennya gitu ya gitu. Oke. Nanti akan keluar nanti. Kita tunggu Pak progresnya. Semoga Surabaya juga biar semakin mendunia Pak. Nggak hanya di NTT saja, tapi Surabaya juga punya komodo loh. Sip. Oke. Terima kasih Pak Khairul. Ya. Semoga lancar terus untuk Amin. breeding Iya, komodonya. iya. Pemirsa, sekian bincang pagi kali ini. Sampai jumpa.